Apakah film ini sesuai dengan hype-nya? Apakah ini sesuai dengan apa yang dibilang sama orang-orang? Gue udah gak di rumah itu 3 minggu dan akhirnya gue memiliki kesempatan untuk ada di rumah, nonton film dan bikin video. Halo teman-teman, hari ini gue mau ngulas film lagi. Udah lama kayaknya gue gak ngulas film. Terakhir itu gue ngulas series. Sebenarnya ada beberapa video yang udah gue rekam ngulas series, cuma gue yang kehilangan motivasi untuk bikin video. Apalagi dalam 3 minggu ini gue lagi gak di rumah. Jadi ketika gue cukup bersyukur ada waktu istirahat dan bisa nonton film gitu. Dan akhirnya kemarin gue memutuskan untuk nonton film Ali and Ratu-Ratu Queens. Ali dan Ratu-Ratu Queens. Ini kalau di bahasa Inggrisin agak ribet nih ngomongnya. Seperti biasa, kalau gue mau ngulas film itu ada 3 yang gue bahas. Pertama itu jalan cerita, yang kedua itu karakter, dan ketiga secara keseluruhan. Dan gue memberikan penilaian dari 1 sampai 5 biasanya, dan gue juga memberitahu apa saja hal yang gue suka dan apa aja yang menurut gue bisa diperbaiki. Dan langsung sekarang kita masuk ke premis cerita. Inti dari cerita ini adalah tentang mencari keluarga gitu ya. Temanya ini mencari tentang sosok keluarga itu seperti apa gitu. Premisnya adalah si Ali ini mencari ibunya di New York karena ibunya ini meninggalkan Ali dan keluarganya untuk mengejar mimpinya. Karena ada beberapa alasan, dan akhirnya ketika ayahnya Ali meninggal, dia mencoba mengejar ibunya. Dan di perjalanan tersebut dia akan menemukan apa sih arti keluarga sebenarnya, keluarga seperti apa sih sebenarnya yang bisa kita definisikan atau yang bisa kita anggap sebagai keluarga. Gue mencoba dengan keras untuk tidak memberikan beberan atau spoiler ke teman-teman yang belum nonton, tapi intinya tentang pencarian sosok keluarga itu seperti apa. Dan dari segi cerita, sejujurnya sangat menyentuh gue gitu, karena gue tuh hampir jarang ya nonton film yang bertema tentang keluarga. Kayaknya beberapa waktu lalu tuh ada film tentang keluarga juga, tapi gue nggak sempet nonton gitu. Dan ini karena lagi kebetulan aja gue di rumah, terus gue ngeliat rekomendasi Netflix gue tentang Ali and Ratu-Ratu Queens. Ternyata kebetulan ini yang membuat gue senang nonton film tersebut. Dan dari segi cerita banyak momen yang membuat gue nangis. Tapi mungkin karena memang secara emosional gue juga lagi gak sehat ya dari bulan lalu, dan ditambah nonton film yang menyentuh, menurut gue malah menambahkan rasa sensitivitas perasaan gue gitu. Jadi gue sempet terharu dan gue nangis nonton tersebut diam-diam. Jadi gue sama teman gue nontonnya, dan lampu tuh gue gelapin gitu. Jadi kayak seakan-akan kita lagi nonton di bioskop gitu kan. Dan dia di situ gue sempet meneteskan air mata. Cuma jarak gue sama temen gue agak jauh, jadi dia nggak ngelihat gue terharu. Dan dari cerita gue suka karena kenapa, sebenarnya kalau bisa diperhatikan dari segi penulisan gitu atau dari presentasi cerita tersebut, ini bukan suatu cerita yang kompleks gitu, suatu cerita yang nggak terlalu kompleks, yang sederhana, tapi pesannya itu dapat. Misalnya pesan yang gue dapatkan gitu, kayak kita bisa mendefinisikan ulang keluarga itu seperti apa gitu. Apakah keluarga itu hanya orang-orang yang sedarah sama kita gitu, atau orang-orang yang ternyata memang selalu hadir di sekeliling kita atau di lingkungan kita gitu. Nah, itu pesan-pesan yang dicoba disampaikan di film tersebut, dan menurut gue cukup nyampe pesannya, dan ya gue cukup puas dengan apa yang gue lihat. Dari segi sinematografi, gue gak terlalu paham mengenai teknis sinematografi ya. Jadi menurut gue, karena gue liatnya memang menarik dilihat gitu, dan mata gue merasa dimanjakan dengan cara pengambilan gambar dan lain-lainnya, jadi gue ngerasa gue cukup suka dari sisi sinematografi. Dan segi ceritanya, pesan yang mau disampaikan itu nyampe, dan gak harus menggunakan cerita yang terlalu kompleks. Sekarang kita bahas tentang karakter dan karakterisasi. Beberapa karakter kayak Cut Mini, terus Bayu Skak, terus ada Ibnu Jamil, menurut gue sudah gue nggak akan membahas tentang mereka bertiga karena menurut gue mereka sudah sesuai sama apa yang harusnya dia lakukan. Walaupun tentu ada beberapa pertanyaan yang ada di pikiran gue, tapi itu tidak mengurangi esensi cerita sih sebenarnya. Oke, pertama itu karakternya Iqbal Ramadan sebagai Ali. Gue ngikutin Iqbal itu waktu dari Dilan, tapi gue nggak ngelengkapin
dunia Dilan semuanya gitu. Jadi gue cukup nonton Dilan 1990, gue mengulas tentang Dilan sampai di DM sampai Iqbal, dan gue cukup kaget waktu itu. Nah sebenarnya kalau misalnya diperhatikan perkembangan Iqbal ya dari masa Dilan gitu, gue tuh pernah bilang kalau gue tuh kepengen ngelihat dia tuh di film lain yang nuansanya bisa jadi lebih serius gitu, atau ada karakter yang bisa membedakan Dilan dan karakter-karakter berikutnya. Terus ada di Bumi Manusia, gue pernah gue juga pernah ngulas tentang Bumi Manusia gitu. Di situ gue cukup melihat bahwa dia berkembang, yang artinya dia benar-benar berusaha untuk mengembangkan aktingnya atau mengembangkan kemampuan dia bermain peran. Terus selanjut lagi di Ali dan Ratu-Ratu Queens. Di sini gue cukup puas sama apa yang dia tampilkan. Kayaknya perkembangannya gue bisa melihat perkembangannya dia gitu untuk bermain peran itu seperti apa. Dan ada beberapa momen aktingnya dia itu yang membuat gue dia bisa mendapatkan dia bisa memancing emosi gue sebagai penonton gitu, apalagi ketika dia berinteraksi dengan karakter-karakter lainnya. Terus di situ ada Aurora Ribeiro sebagai Eva. Itu gue nggak punya banyak pandangan ya tentang Eva ini gitu, karena gue pribadi gue belum bisa melihat karakterisasi Eva itu bagaimana gitu. Gue nggak bisa ngelihat latar belakang Eva itu selain dia dididik sama ibunya yang seorang single parents gitu, atau seorang orang tua tunggal. Tapi intinya buat gue karakter Eva ini memang kayak sudah sesuai sama apa yang harus dilakukan gitu. Nah terus ibu-ibu ini yang the queens, ratu-ratu ini, ada Nirina Zubir sebagai Tante Party, ada Asri Welas sebagai Biah, terus ada Happy Salma sebagai Cinta, terus ada Tika Panggabean sebagai Ajeng. Buat gue ya ceritanya memang mengenai mereka gitu. Dan mereka juga, dan gue cukup percaya diri sama acting mereka gitu, dan gue bisa melihat cara mereka acting itu juga berpengaruh sama karakter utamanya, dalam hal ini Ali gitu. Dan gue cukup puas sama karakterisasinya gitu, dan walaupun gue ngerasa karakter Asri Welas sebagai Biah ini gue ngerasa kayak Asri Welas sama Biah ini dari cara berbicara gitu, gue tidak melihat ada perbedaan yang signifikan gitu. Artinya itu gue masih bisa melihat Asri Welas di situ gitu, karena dia memiliki cara berbicara yang cukup khas gitu, dan terkadang jadi ya gue nggak bisa menghapus penggambaran seorang Asri Welas dibandingkan sama si Tante Biah. Tapi ini hanya pendapat gue pribadi ya, mungkin ya karena dia itu memang punya contoh karakter yang sangat spesifik gitu, jadi gue selalu kebayang sama dia gitu. Tapi secara keseluruhan gue suka banget sama karakter tante-tante ini semua gitu. Tapi yang paling gue suka itu yang paling mengena di gue itu ya kayaknya si Tika Panggabean ya sebagai Ajeng gitu. Gue suka ritmenya dia ketika menyampaikan dialog. Apalagi ketika ada adegan dia marah gitu kan, ada adegan dia marah gitu, menurut gue ya cukup mengejutkan, bukan mengejutkan ya, cukup menarik untuk dilihat dan cukup menyenangkan untuk ditonton. Tapi ya intinya tante-tante semua yang berperan sebagai tante-tante ini menurut gue sudah cukup baik. Cuma untuk bagian dari karakterisasi gue punya sedikit kritik minor gitu. Gue berharap sebenarnya karakter Ali ini punya waktu lebih gitu untuk menghabiskan waktu bersama tante-tantenya ini dan sama Eva juga gitu. Kenapa gitu? Karena menjelang akhir itu gue ngerasa karakterisasi dari setiap tokoh ini gue ngerasa agak sedikit kurang gitu, karena ya mungkin karena durasi ya, tapi menurut gue akan jauh lebih baik ketika si karakter Ali ini memang benar-benar belajar gitu dari setiap kehidupan si tante-tantenya yang ngejagain dia. Kalau itu tercapai, menurut gue akan cukup jelas ketika Ali mendapatkan pelajaran. Dan satu lagi juga karena alur waktunya ini juga nggak terlalu jelas ya gitu. Kayak ibaratnya di situ kan dijelaskan 2 minggu gitu. Gue nggak punya gambaran, ibaratnya gini, gue nggak punya gambaran dalam waktu 2 minggu gitu. Karena nggak dijelasin apakah dia diperpanjang atau gimana gitu.
dalam waktu 2 minggu ini sudah seberapa dekat dia sama orang-orang di sekitarnya gitu. Apakah dalam waktu dekat seperti itu kita benar-benar bisa menjalin hubungan emosional yang dalam? Nah, hal-hal seperti ini yang menurut gue kurang dieksplor. Tapi mungkin karena masalah durasi, gue mencoba memahami hal tersebut gitu. Tapi dari segi karakterisasi, gue akan jauh lebih bersimpati sama Ali gitu ketika saat dia itu punya pembelajaran dari setiap tokoh tante ini gitu. Karena kita cuma ngelihatnya itu cuma di satu-satu di saat dia nyari pekerjaan gitu kan, dan pesan moral yang diberikan menurut gue cukup sederhana gitu, terlalu sederhana, nggak ada yang nampol gitu. Walaupun hal ini ya ketutup ya sama apa yang dibuat sama Ali gitu di akhir cerita gitu, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa nge-explore perasaan Ali sama tante-tantenya ini. Jadinya gue ngerasa beberapa karakter tante ini jadi sedikit kurang berkembang. Karena kita hanya melihat latar belakang ceritanya itu hanya sekilas gitu, dan interaksi sama Ali juga nggak terlalu banyak. Nah, ini hal-hal yang menurut gue agak bisa, dan ini hal yang bisa gue kritik tentang karakter dan karakterisasi. Tapi secara keseluruhan mungkin gue sudah jelasin, gue cukup puas dengan film tersebut gitu, dan gue cukup bangga. Gue cukup senang ngelihat perkembangan Iqbal sebagai seorang aktor, karena gue hanya ngikutin karir dia sebagai aktor. Gue belum mengikuti banyak tentang musik yang dia buat. Jadi ya fokus gue Iqbal sebagai seorang aktor. Kalau dia nonton video ini, gue berharap banget bisa punya kesempatan untuk ngobrol gitu, untuk wawancara. Bermimpi aja dulu, ya nggak sih? Tapi ya gue senang, dari 1 sampai 5 gue kasih 4. Gue cukup senang gitu, dan bisa jadi penilaian gue ini terpengaruh sama kondisi gue yang lelah banget, dan akhirnya gue bisa bersantai untuk nonton gitu. Jadi ya kritik gue mungkin nggak terlalu spesifik, atau mungkin nggak terlalu relevan gitu, tapi itu yang gue rasakan ketika nonton film tersebut. Dan bahkan pesan yang bisa gue ambil adalah ya ternyata memang keluarga itu nggak melulu tentang hubungan darah, tapi orang-orang sekitar kita yang peduli sama kita. Dan ya, itu ulasan film Ali dan Ratu-Ratu Queens. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kalau teman-teman udah nonton, coba tulis di kolom komentar yang teman-teman suka dari film ini apa, yang teman-teman gak suka itu apa. Dan ya, jangan lupa berlangganan ke kanal YouTube, karena gue mencoba banget untuk tetap aktif di YouTube, walaupun sekarang gue lebih sering aktif di TikTok ngajarin bahasa Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.